إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kemarin terakhir sampai mana ya? Sekarang 18. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala baina ana radifun nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli. Faqala ya Mu'adz qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Thumma sara sa'ah. Thumma qala ya Mu'adz qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Thumma sara sa'ah. Thumma qala ya Mu'adz qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Thumma sara sa'ah thumma qala ya Mu'adz ibn Jabal qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hadis Mu'adz bin Jabal, ia berkata, ketika aku membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang lain di atas keladainya, tidak ada antaraku dan beliau kecuali akhiratur rahli. Akhiratur rahli itu artinya akhir tempat duduk dari unta. Ya, kalau misalnya seorang duduk di atas unta, biasanya di atas pelana, dan pelananya itu mempunyai tempat apa? Duduk dan tempat bersender. Nah, biasanya tempat bersendernya itu tingginya sekitar gini ya, 1 hasta. Ya, ini namanya akhiratur rahli. Faqala ya Mu'adz, lalu Nabi bersabda, hai Mu'adz, aku menjawab labbaika Rasulullah wa sa'daik. Labbaik artinya aku memenuhi panggilan. Wa sa'daik artinya dua kebahagiaan. Maksudnya aku memenuhi panggilanmu dengan penuh kegembiraan. Ya. Kemasara sa'ah. Kemudian Nabi berjalan beberapa saat. Kemudian Nabi bersabda lagi, ya Mu'adz, hai Mu'adz. Maka kembali Mu'adz menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Tsumma sara sa'ah. Kemudian kembali Nabi pun berjalan sesaat. Kemudian Rasulullah kembali memanggil, ya Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Maka Rasulullah bersabda, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi? Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Wal haqqullahi ala ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Famasara sa'ah. Kemudian Rasulullah pun kembali berjalan. Thumma qala ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, aku menjawab labbaika Rasulullah wa sa'daik. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Tahukah kamu apa hak hamba atas Allah apabila mereka melakukan hak Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, hak hamba atas Allah, kalau mereka melakukan hak Allah tadi, itu Allah tidak akan mengadab mereka. Ya. Di sini akhi kita syarah sedikit demi sedikit. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dikatakan oleh Rasulullah a'lamun nas bil halal wal haram. Beliau itu orang yang paling paham, paling tahu tentang halal dan haram. Bahkan kata Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'adz bin Jabal itu nanti di hari kiamat di depan seluruh ulama sejauh mata memandang. Mu'adz bin Jabal ini termasuk ulamanya sahabat. Dan beliau juga termasuk orang-orang yang diutus oleh Rasulullah untuk menjadi da'i. Karena Rasulullah SAW ya, ketika perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah mengirim da'i-da'i dan utusan-utusan ya, ke banyak tempat, ke Yaman, ke kabilah-kabilah, untuk mendakwahkan mereka kepada Islam. Nah, di antara yang diutus oleh Rasulullah SAW menjadi dai adalah Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, ketika aku membonceng Nabi SAW di atas keledai. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya membonceng seseorang di atas keledai, dan itu tidak termasuk menzoliminya. Ya, selama memang itu masih tidak memberatkan keledai tersebut. Adapun kalau misalnya sangat berat, kalau orangnya misalnya sangat berat ya, sampai beratnya aja 100 kilo lebih misalnya, sehingga akhirnya membuat keledainya itu kelelahan, kecapean, maka ini tidak boleh. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah masuk sebuah kebun kurma. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan seekor unta. Ketika unta itu melihat Rasulullah, maka unta itu ya bercerita kepada Rasulullah bahwa pemiliknya itu suka memukulinya dan memberikan beban yang sangat berat. Dan Rasulullah SAW paham bahasa unta. Apa kata Rasulullah? Man rabbul ibil? Siapa pemilik unta ini? Rupanya pemiliknya seorang pemuda. Maka Rasulullah bersabda, ittaqillah fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang yang tidak bisa bicara ini. Karena dia mengadukan kepadaku tadi bahwa kamu suka memukulinya dan memberikan beban-beban yang berat. Ya. Nah, di sini Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal. Berarti itu tidak memberatkan si keledai tersebut. Ini boleh hukumnya. Di sini juga diambil faedah menunjukkan kepada tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau membonceng di atas keledai. Ya. Itu Mu'adz bin Jabal. Terkadang Rasulullah memboncengkan sahabat yang lain.
Itu menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga menunjukkan akal Islam. Kita ambil faidah juga dari lafaz ini bahwa kulit keledai itu suci. Padahal keledai termasuk binatang yang haram dimakan dagingnya. Ya. Keledai termasuk binatang yang haram untuk apa? Dimakan dagingnya. Secara kaidah, setiap binatang yang diharamkan dagingnya najis. Namun masalahnya di zaman Nabi SAW dahulu, mereka sangat membutuhkan keledai, unta, kuda. Untuk apa, Pak? Untuk keperluan mengendarai, bawa barang dan yang lainnya. Sehingga, ya, para ulama mengambil di sini sebuah kaidah, yaitu bahwa sesuatu yang sifatnya ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sifatnya kita sulit untuk menghindar dan menjadi kebutuhan banyak orang, biasanya mendatangkan kemudahan. Ya, sesuatu yang sifatnya ta'ummu bihil balwa, artinya sesuatu yang kita sulit untuk menghindar atau semua orang butuh kepadanya, maka biasanya ini bisa mendatangkan apa? Kemudahan. Contoh di sini keledai. Keledai padahal dagingnya haram. Ya, sehingga tapi para sahabat Rasulullah SAW juga naik di atas keledai. Saat itu menunjukkan bahwa keledai kulitnya tidak najis. Demikian pula keringatnya pun tidak apa? Najis. Lalu bagaimana dengan kotorannya? Khilaf para ulama. Jumhur mengatakan kotoran keledai itu hukumnya najis. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah buang air. Setelah buang air, Rasulullah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk mencari 3 batu. Maka Abdullah bin Mas'ud mencari 3 batu. Ternyata cuma dapat 2 batu. Nyari yang ketiga susah, dapatnya kotoran keledai yang sudah kering. Akhirnya diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Dibawa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah hanya mengambil 2 batu dan membuang yang kotoran keledai yang sudah apa? Kering. Apa kata Rasulullah? Hadza riks. Ini apa? Riks. Kata mereka, kata jumhur, yang dimaksud dengan riks artinya najis. Ya. Sebab kalau itu sifatnya suci atau tidak najis, tentu diperbolehkan untuk cebok dengannya. Ya. Sementara sebagian ulama, dan itu pendapat Imam Bukhari, Ibnu Ulayyah, dan sebagian tabi'in, mengatakan bahwa keledai kotorannya pun tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW. Sementara mereka setiap hari, ya, pasti yang namanya mereka punya keledai, Pak. Mereka punya kendaraan keledai, kemana-mana pakai keledai. Pasti nggak lepas dari yang namanya kencingnya, kotorannya. Tapi tidak ada, kata mereka, riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi menyuruh untuk mencucinya. Sehingga atas dasar itu, kata mereka, ya, kotoran keledai tidak najis. Namun wallahu alam, yang lebih berhati-hati dalam masalah ini adalah pendapat apa? Jumhur. Ya. Kata Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Lalu aku menjawab, "Labbaik Rasulullah wa sa'daik." Lalu Rasulullah pun berjalan sesaat. Kembali Rasulullah memanggil lagi, "Ya Mu'adz." Maka Mu'adz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Kemudian Rasulullah berjalan lagi sesaat. Kemudian Rasulullah memanggil lagi, "Ya Mu'adz, labbaika Rasulullah wa sa'daik." Kenapa Rasulullah SAW lakukan itu, Pak? Kata para ulama,
Ini menunjukkan kepada husnu ta'limi Rasulullah, tata cara mengajar yang sangat baik sekali. Kenapa Rasulullah SAW tidak langsung mengajarkan, hai Mu'ad, tahukah kamu begini-begini? Tapi Rasulullah memanggil dulu, hai Mu'ad. Lalu Mu'ad menjawab, labbaika ya Rasulullah SAW. Jalan. Panggil lagi, hai Mu'ad. Karena ya, supaya Mu'ad betul-betul bersiap-siap untuk menerima apa? Ilmu. Berbeda ketika langsung kita sampaikan, biasanya juga hati ya tidak sekuat menangkapnya ketika kalau dipanggil sampai 3 kali. Sebab ketika dipanggil 3 kali kita akan bertanya-tanya, Pak, ada apa ini? Kok sampai manggil 3 kali? Akhirnya penasaran kita. Saat itu hati kita sangat siap untuk menerima apa? Ilmu. Nah, ketika ilmu disampaikan saat itu pasti akan lebih kuat di hati kita. Iya. Ini tata cara ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan pertanyaan. Dan ini di antara cara ta'lim yaitu tanya jawab. Ya. Apa kata Rasulullah? Tahukah hai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini menunjukkan adab ya. Kalau kita ditanya dan kita tidak tahu jawabannya, kita katakan Allahu a'lam. Jangan pernah kita merasa malu, Pak. Kalau kita tidak tahu jawabannya untuk mengatakan Allahu a'lam atau saya tidak tahu atau yang lainnya. Makanya kata para ulama, la adri nisful ilm. Ucapan seseorang ketika ditanya tapi dia tidak tahu jawabannya lalu dia berkata saya tidak tahu, itu menunjukkan kepada separuh ilmunya. Menunjukkan kepada apa? Separuh ilmunya. Kok bisa begitu? Iya. Karena ya, orang yang sok tahu itu menunjukkan bodoh. Tapi kalau orang yang paham dirinya tidak tahu lalu dia mengatakan saya tidak tahu, berarti dia tahu bahwasanya jawaban tanpa ilmu itu berat di mata Allah. Sehingga dia lebih takut kepada Allah dan takut masuk neraka dibandingkan dengan malu untuk mengatakan tidak tahu. Sebagian orang terkadang, Pak, lebih mendahulukan rasa malunya dibandingkan rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya ketika dia ditanya tentang suatu pertanyaan, sebetulnya dia tidak tahu, tapi karena malu disebut tidak tahu, akhirnya dia maksa-maksain diri untuk apa? Jawab. Akhirnya salah. Iya. Dan itu siapapun kita, kalau ditanya tentang suatu pertanyaan dan kita tidak tahu jawabannya, dahulukan rasa takut kita kepada Allah. Jangan hanya karena ingin malu disebut tidak tahu, lantas kita jadi masuk api neraka. Karena berbicara dalam masalah agama, berkata atas Allah tanpa ilmu itu termasuk sumber berbagai macam kesesatan, saudara. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah bersabda, Haqqullahi ala ibadih an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, hai Mu'ad, yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Di sini menunjukkan yang pertama, bahwa kewajiban hamba yang paling besar yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya al-khudu ya, wat tadallul ma'al mahabbah. Ibadah adalah al-khudu, ketundukan, wat tadallul, disertai dengan kepatuhan, ma'al mahabbah, disertai dengan cinta. Karena
Orang yang patuh dan tunduk tapi tidak disertai dengan cinta tidak disebut ibadah. Dan cinta yang tidak disertai dengan kepatuhan dan ketundukan pun juga tidak disebut apa? Ibadah. Maka disebut ibadah kalau memenuhi dua tadi, yaitu kepatuhan dan ketundukan serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun secara istilah kata Syekhul Islam Taimiyah, ibadah artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berupa apa? Berupa ucapan dan perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah itu apa tadi? Ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, untuk semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Jadi semua yang Allah cintai dan ridhai, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu masuk dalam kategori apa? Ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu sesuatu itu diridhai oleh Allah? Nah, dari mana? Dari wahyu, gak mungkin dari ra'yu. Sesuatu itu dicintai oleh Allah, sesuatu itu diridhai oleh Allah, harus dari jalan wahyu. Gak mungkin manusia dapat wahyu. Yang mendapatkan wahyu hanya siapa? Rasulullah. Rasulullah saja yang mendapatkan wahyu. Berarti yang diridhai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah, yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau. Kenapa? Karena beliaulah muballighun anillah, yang menyampaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berarti itu menunjukkan apa, Pak? Ibadah harus sesuai dengan apa? Sunnah Rasul. Ibadah harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak disesuaikan dengan apa? Selera-selera kita. Ibadah tidak disesuaikan dengan kepuasan kita, bukan. Salah kalau kita ibadah itu disesuaikan dengan kepuasan selera kita. Tapi hakikat ibadah itu yang sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Iya. Makanya kalau ada orang berkata, tapi ini kan bagus. Kita katakan bagus menurut siapa? Kalau menurut Anda belum tentu di sisi Allah bagus, belum tentu itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Siapapun yang mengklaim suatu ibadah itu bagus wajib membawakan buktinya, dalilnya, keterangannya, bahwasanya ibadah itu sesuatu perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Maka kalau tidak ada keterangannya, tidak ada buktinya, maka ia sudah berbuat bid'ah dalam agama. Iya. Itu ibadah. Itu agar mereka beribadah kepada Allah saja. Berarti semua jenis ibadah harus hanya untuk siapa? Allah. Baik ibadah itu ibadah hati, ibadah anggota badan, ataupun ibadah lisan. Apa ibadah hati contohnya, Pak? Ibadah hati contohnya niat, apalagi cinta, benci, takut, berharap, tawakal. Semua ini ibadah hati yang hanya boleh dipalingkan kepada Allah saja. Maka siapa yang memalingkan ibadah-ibadah hati ini kepada selain Allah, dia berbuat syirik. Contoh misalnya, ada orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Allah berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah.
Allah menganggap orang yang mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah, berarti dia sudah mengambil tandingan selain Allah. Ini disebut dengan syirik cinta. Demikian pula ibadah yang lainnya, khauf, takut. Siapa yang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, musyrik. Tawakal, siapa yang bertawakal kepada sesuatu seperti tawakalnya kepada Allah, musyrik. Ini ibadah hati, saudara. Kemudian ibadah anggota badan, contohnya apa? Sholat, sujud, ya, haji, umroh, tawaf. Semua ini ibadah yang hanya untuk siapa? Doa. Ini merupakan ibadah lisan. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, Pak, maka dia sudah berbuat apa? Syirik. Inilah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah, Sufiyah, mereka mengatakan bahwa yang penting kita yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang penting kita yakin Allah yang mengijabah doa. Yang penting kita yakin Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Jadi menurut mereka, seseorang dianggap muwahhid, mentauhidkan Allah, kalau punya keyakinan rububiyahnya Allah. Keyakinan apa? Rububiyahnya Allah. Maka menurut orang-orang Asy'ariyah, Sufiyah, dan yang sejenisnya, yang kemudian menjadi keyakinan para pecinta kuburan di zaman sekarang, pengagung kuburan di zaman sekarang, mereka menganggap bahwa berdoa kepada wali, istighotsah kepada wali, itu tidak termasuk syirik. Selama kita punya keyakinan yang menciptakan langit dan bumi, siapa? Allah. Selama kita punya keyakinan yang mengijabah doa hanya Allah. Maka kalau kita datang ke kuburan dan memohon kepada penghuni kuburan, selama hati kita meyakini Allah yang mengabulkan, bukan si penghuni kuburan, menurut mereka ini tidak termasuk syirik. Makanya tidak aneh, Pak. Banyak orang-orang yang istighotsah dengan wali dan menganggap ini bukan syirik, karena kita yakinnya bahwa Allah yang memberi. Ya. Bagi mereka pakai jimat, penangkal, enggak syirik selama kita yakin yang menolak bala hanya Allah saja. Ini beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah meyakini siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, walaupun dia punya keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi itu hanya Allah, tetap musyrik. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah, apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Bukan Lata, bukan. Bukan Uzza, bukan. Bukan Hubal, bukan Manat, bukan. Ketika mereka ditanya kepada orang musyrikin, lantas kenapa kalian menyembah Lata? Kenapa kalian berdoa kepada apa? Lata dan Uzza. Apa kata orang-orang musyrikin, Pak, dalam surat Az-Zumar ayat 3? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah, mereka berkata apa? Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya alasan orang musyrikin. Kenapa mereka berdoa kepada Lata dan Uzza? Alasannya apa? Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya berharap ya bahwa ini nih yang kami seru ini mendekatkan diri kami kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal orang musyrikin Quraisy, Pak, tidak meyakini Lata dan Uzza yang apa? Menciptakan langit dan bumi, yang memberikan manfaat dan mudarat. Mereka meyakini Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Nah, sekarang apa bedanya kalau begitu dengan tauhid yang musyrikin di zaman dahulu? Dengan sebagian orang kuburiyin, ya, para pengagung kuburan di zaman sekarang, yang mereka menganggap katanya selama kita yakin yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah, maka itu tidak termasuk syirik dan tidak termasuk musyrik. Ya. Kita katakan kalian tidak ada bedanya kalau begitu dengan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari sahabat yang pakai apa? Jimat. Dan Rasulullah tidak pernah bertanya, kamu yakin gak yang menciptakan langit dan bumi itu Allah? Rasulullah mengatakan apa? Mahadihi, apa ini? Minal wahina. Inzitha, cabut, kata Rasulullah. Karena kalau kamu mati dalam keadaan kamu pakai itu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Rasulullah melarang mewanti-wanti para sahabat, jangan sampai mengambil kuburan sebagai apa? Masjid. Iya. Jangan sampai. Kenapa? Karena ini jelas wasilah kepada kesyirikan, saudaraku sekalian. Maka Rasulullah SAW mengingkari kemusyrikan. Rasulullah SAW menghancurkan Lata, Uzza ya, ketika Fathu Makkah. Ya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan selama mereka punya keyakinan Allah yang menciptakan langit dan bumi sudah selesai. Muslim sudah. Tidak, saudaraku sekalian. Ya. Ini maka Rasulullah mengatakan hak Allah atas hamba-hambanya yaitu mereka beribadah kepada Allah saja. Artinya semua ibadah hanya untuk siapa? Allah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, walaupun dia punya keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi hanya Allah, tetap musyrik. Tetap apa? Musyrik. Karena itu bertabrakan dengan ucapan la ilaha illallah. Karena la ilaha sudah kita jelaskan, Pak, mengandung dua rukun. La ilaha itu artinya nafi, meniadakan. Illallah itu isbat, menetapkan. Berarti disebut tauhid harus ada dua ini, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan apa? Meniadakan semua yang disembah selain Allah. Menetapkan apa? Menetapkan Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia belum meniadakan. Dia hanya baru apa? Menetapkan saja. Iya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah ya. Maka kata Rasulullah, hak Allah atas hamba-hambanya itu mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Tidak berbuat apa? Syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Apa itu syirik, akhi? Syirik hakikatnya adalah ya, menyamakan Allah dengan selain Allah. Syirik hakikatnya, akhi, ya, mengambil tandingan selain Allah, itu syirik. Dan pelakunya disebut musyrik. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik. Siapa yang sujud kepada selain Allah, musyrik. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, minta kepada mayat, ya, minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta kepada Ahmad Al-Badawi, atau minta kepada orang soleh yang sudah mati, berarti dia sudah memalingkan doa kepada selain Allah. Ini jelas syirik. Ini termasuk apa? Kesyirikan, saudaraku sekalian. Iya. Walaupun syirik sebagaimana sudah kita ketahui ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik apa? Kecil. Iya. Tsumma sara sa'at. Kemudian kata Mu'adz, Rasulullah pun berjalan beberapa saat. Kemudian Rasulullah kembali memanggil, "Ya Mu'adz bin Jabal,
hai Mu'adz bin Jabal. Lalu aku menjawab, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Maka Rasul bersabda, hal tadri, tahukah kamu apa hak hamba atas Allah apabila mereka si hamba ini melaksanakan hak Allah tadi? Artinya hamba yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, apa balasannya buat dia? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, hak hamba atas Allah apabila mereka melaksanakan hak Allah tadi, yaitu Allah tidak akan azab mereka. Allah tidak akan apa? Azab mereka. Artinya kalau ia mati di atasnya. Ini menunjukkan ya, menunjukkan kepada keistimewaan tauhid. Bahwa orang yang wafat di atas tauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali, maka ia sudah mendapatkan jaminan apa? Surga. Ya. Dia sudah pasti masuk surga. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah pasti masuk apa? Ke surga. Man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah, ya, siapa yang meninggal dalam keadaan berilmu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan dia yakin itu, dia pasti masuk surga. Juga Rasulullah bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah haramkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Namun Pak, orang yang mati di atas tauhid, ada juga yang masuk neraka ternyata. Orang yang mati di atas tauhid, ada juga yang masuk apa? Neraka. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tauhidnya kurang sempurna. Tauhidnya masih dikotori oleh dosa. Tauhidnya dikotori oleh apa? Kefasikan. Ya, seperti orang-orang yang meninggal, dia tahu, dia mentauhidkan, dia tidak berbuat syirik, tapi dia meninggal dalam keadaan berbuat zina, atau dia meninggal dalam keadaan berbuat makan riba, atau dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa-dosa besar yang lainnya, Pak. Maka orang ini di hari kiamat di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Iya. Maka ternyata ada orang-orang yang mentauhidkan Allah masuk ke dalam api neraka. Yang kemudian mereka mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang mendapatkan Rasulullah hanya mereka yang wafat di atas tauhid saja sudah. Dan mereka masuk ke dalam api neraka. Ini akal Islam. Makanya kata-kata Nabi SAW di sini, hak Allah atas hamba apabila mereka melaksanakan hak hamba atas Allah, apabila mereka melaksanakan hak Allah tersebut, bahwa Allah tidak akan mengadab mereka. Kata-kata tidak mengadab mereka ada dua makna. Makna yang pertama, tidak akan mengadab sama sekali. Atau makna yang kedua, tidak akan mengadab secara terus-menerus. Adapun yang pertama, tidak akan mengadab sama sekali, ini bagi mereka yang tauhidnya sempurna. Yang tauhidnya apa? Sempurna. Adapun yang kedua, tidak akan diadab secara kekal. Ini bagi mereka yang tauhidnya kurang apa? Sempurna. Dia mati di atas tauhid, tapi karena tauhidnya kurang, tapi ya tauhidnya tidak mencegah dia dari berbuat maksiat. Tauhidnya lemah, yang menyebabkan dia akhirnya berbuat kefasikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya dia harus diadab dulu dalam api neraka. Kemudian ia mendapatkan syafaat
lalu ia pun diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, bisakah orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat tauhidnya bisa sempurna, terutama di zaman sekarang? Pertama, akhi, seorang muslim itu pasti jatuh kepada dosa. Tidak ada seorang pun muslim yang tidak pernah berbuat apa? Dosa. Namun keistimewaan orang muslim adalah setiap kali ia berbuat dosa, ia segera taubat kepada Allah. Allah berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah atau menzolimi dirinya sendiri, mereka segera ingat kepada Allah. Lalu mereka pun memohon ampunan kepada Allah, istighfar. Ya. Dan siapakah yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Lihat. Di sini Allah memuji mengenai orang yang berbuat dosa. Lalu ia setelah berbuat dosa langsung ingat kepada Allah dan taubat. Lalu kemudian Allah menyebutkan di situ di akhirnya apa? Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa tersebut. Artinya, ya, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini adalah untuk setiap muslim yang setiap kali jatuh kepada dosa ia taubat. Karena tidak ada, ya, tidak ada manusia yang setelah taubat tidak berbuat dosa. Ada? Ada nggak manusia setelah taubat tidak berbuat dosa sama sekali? Tidak ada. Pasti setiap manusia itu, setiap muslim kalau dia sudah bertaubat, suatu ketika akan jatuh lagi kepada apa? Maksiat. Tapi ya, keistimewaannya seorang muwahhid yang tauhidnya sempurna, setiap jatuh kepada dosa ia segera taubat. Segera ia balas perbuatan dosa dengan amalan saleh. Ya. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan atau amalan saleh itu bisa menghilangkan amalan-amalan keburukan. Jadi sangat bisa. Apa hukum bulu babi? Najis apa enggak? Khilaf para ulama. Apakah bulu babi najis atau tidak? Sebagian ulama berpendapat najis. Jadi pendapat ya jumhur, seingat anak pendapat jumhur. Sebagian lagi mengatakan bahwa bulu babi tidak najis. Alasannya kata mereka, bulu itu termasuk yang tidak la tahulluhul hayah, yang tidak dialiri oleh darah. Contoh misalnya bangkai. Bangkai, Nabi SAW mengatakan apa? Idza dubi wal ihab faqad tahur. Apabila disamak apa? Kulitnya, maka jadi suci. Jadi suci. Kenapa kulit bangkai kalau disamak maka kulitnya jadi suci? Alasannya kata para ulama, karena kulit itu tidak dialiri oleh darah. Iya. Karena kulit tidak dialiri oleh darah, ketika disamak maka ia menjadi suci. Atas dasar itu kata mereka berarti bulu pun juga tidak dialiri oleh darah dan itu suci. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan kulit kalau disamak jadi suci
itu khusus untuk binatang-binatang yang dagingnya dimakan. Dagingnya apa? Halal. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Dibaghuha zakatuha, atau zakatuha dibaghuha. Dibag yaitu menguliti kulit, itu sama dengan menyembelihnya, kata Rasul. Sama dengan apa? Menyembelihnya. Berarti lafaz menyamak kulit itu sama dengan menyembelih, artinya apa, Pak? Itu khusus untuk binatang-binatang yang menjadi halal ketika disembelih dengan baca bismillah. Adapun kalau ketika disembelih tetap tidak halal, berarti tidak ada manfaatnya sembelihan. Ya. Berarti kulitnya pun tetap najis. Wallahu a'lam. Tolong berikan contoh kita mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah. Contoh misalnya apa? Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali, dan ini merupakan sebab munculnya kesyirikan di muka bumi yang pertama kali. Syirik yang pertama kali muncul di muka bumi itu syirik cinta. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Apa kata Ibnu Abbas? Ini 5 nama orang soleh. Sewaktu mereka hidup, mereka soleh dan sangat dicintai oleh kaumnya. Ketika mereka meninggal, maka kaumnya itu apa? Menggambarnya. Belum disembah, belum mereka membuat monumen, patung, belum disembah, belum. Lalu kemudian lama-kelamaan terjadilah apa? Penyembahan kepada patung tersebut. Jadi mereka saking cintanya kepada wali itu, orang-orang saleh. Namun cintanya itu seperti mencintai apa? Allah. Mencintai seperti Allah itu seperti apa? Yaitu cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Ya. Karena sudah kita sebutkan tadi, hakikat ibadah tadi apa, Pak? Al-khudu' wa tadhallul ma'al mahabbah. Cinta apa? Ibadah itu adalah ketundukan disertai dengan apa? Cinta. Maka orang yang berada di kuburan wali, dia sangat cinta wali. Kalau di kuburannya dia sangat tunduk, khusyuk, sebetulnya dia sudah ibadah kepada wali itu. Iya. Kenapa? Karena dia sudah memalingkan tadi cintanya. Ya, seperti mencintai apa? Allah Azza wa Jalla. Antum mencintai ya pekerjaan antum, atau mencintai ya dunia antum, dan antum lebih mementingkan pekerjaan antum daripada Allah dan Rasulnya. Ini juga jenis dari apa? Syirik. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum, dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, ya, harta kalian, perniagaan kalian, demikian pula rumah-rumah yang kalian ridhoi, semua ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya.
yaitu azabnya. Allah mengatakan siapa yang lebih mencintai semua ini, Pak? Bapaknya, atau anaknya, atau temannya, atau istrinya, atau perniagaannya, atau rumahnya. Ini semua dunia. Lebih ia cintai, kata Allah, daripada Allah dan Rasulnya. Lebih ia cintai daripada memperjuangkan agama Allah. Fatarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Iya. Ada orang ya lebih mencintai apa? Pekerjaannya daripada mencintai apa? Ibadah kepada Allah. Ini bisa termasuk dalam kategori apa? Syirik. Ya. Walaupun syiriknya berderajat-derajat ya. Dalam firman Allah, sesungguhnya pandangan dan penglihatan juga hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita melihat akhwat terus dalam hati mengatakan, Masya Allah cantik sekali ini, apakah akan dimintai pertanggungjawabannya? Kata Rasulullah, wa inna malaka fit ula walisat laka fit tsaniyah. Sesungguhnya pandangan pertama itu tidak dosa untukmu, tapi yang dosa itu pandangan yang kedua. Jadi antum gak sengaja ngelihat akhwat cantik, Masya Allah cantik banget, terus antum langsung tundukkan pandangan, nah yang seperti ini masih dimaafkan. Tapi antum masih pengen lihat lagi, nah yang kedua nih. Atau antum melihat yang pertama lalu antum bergumam, mumpung yang pertama, tetap itu dosa. Iya. Makmum masbuk dapat rakaat terakhir duduk tasyahud ikut imam. Terus apa kita membaca tasyahud juga diam karena baru 1 rakaat, Ustaz? Ya, kita ikuti imam. Berarti imam tahiyat, kita ikut apa? Tahiyat. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu li'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Apa hukumnya orang yang berbuat maksiat sebab kurangnya ilmu? Padahal di daerahnya banyak kajian ilmu. Nah ini Pak, ini nanti di hari kiamat bermasalah orang ini Pak, di hadapan Allah. Allah akan nanya, kenapa kamu nggak nuntut ilmu? Makanya orang yang bodoh dan kebodohannya akibat tidak mau menuntut ilmu, berat di sisi Allah. Beda dengan orang yang sudah berusaha menuntut ilmu, tapi kan yang namanya ilmu terbatas Pak. Terkadang ada perkara-perkara yang belum kita ketahui. Ya. Kita tidak meremehkan menuntut ilmu, kita berusaha menuntut ilmu. Nah yang ini dia nggak menuntut ilmu sama sekali, bahkan berpaling dari majelis ilmu. Wah ini Pak, ini bermasalah nanti di hari kiamat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apakah orang yang bunuh diri udah takdir Allah, Ustaz? Akhi, pertama wajib kita yakini bahwa memang semua sudah takdir Allah. Namun, ada namunnya Pak, tidak boleh berhujah dengan takdir dalam maksiat. Nanti gara-gara gantung diri udah takdir Allah, ada orang yang berzina berkata apa Pak? Udah takdir Mas. Istri antum selingkuh, zina sama perempuan laki-laki lain. Lalu antum marah-marah, lalu istri saya enaknya berkata, udah takdir Mas. Antum nerima nggak? Nerima nggak? Kalau antum nggak nerima sama ini juga. Udah tahu bunuh diri haram. Dan dia sebetulnya mampu untuk meninggalkan bunuh
tapi kemudian dia bunuh diri. Kalau ada orang yang merampok harta kamu, mengambil semua harta kamu, sambil pergi dia berkata sama antum, Pak, ridho dengan ketentuan Allah ya Pak. Enak aja. Gak bisa. Iya. Kalau imam baca Al-Fatihah banyak salahnya gimana Ustaz? Kalau salahnya itu mengakibatkan perubahan makna, tidak sah. Dan tidak boleh sholat di belakang imam yang kayak ginian. Ya. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun apa? Sholat. Jika orang yang bertauhid sempurna masuk surga, apakah surganya yang paling tinggi? Ya tergantung amalnya. Kalau orang yang tauhidnya sempurna, ya dan amalnya luar biasa, ketakwaannya masya Allah, bisa jadi dia diberikan oleh Allah surga yang paling tinggi. Allahu a'lam, demikian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.